Listrik badan naik turun tuh penyebab paling seringnya apa? Gula yang naik. Ya. Nah, sekarang kita seriusan sedikit. Jadi ketika Anda pagi-pagi makan nasi goreng, berarti ada dua yang saya mau jelaskan. Yang pertama apa? Kalau yang dikhawatirkan, yang kita khawatirkan lah, yang tidak diinginkan badan kita itu adalah ketika listriknya naik turun. Listrik badan naik turun. Listrik badan naik turun itu penyebab paling seringnya apa? Gula yang naik. Ya. Nah, sekarang kita seriusan sedikit. Jadi ketika Anda pagi-pagi makan nasi goreng dengan aktivitas yang low ya, minimal, atau makan nasi yang dikasih santan, nasi itulah, nanti teman-teman Betawi marah pula sama saya, nasi yang kasih santan gitu. Ada kerupuknya, ada bakwannya, minum pakai teh manis, oke? Masya Allah, surga. Sampai kantor, sampai masjid, sampai pengajian, tidur aja kerjaannya itu kan. Kenapa? Karena dimakan karbo, gula. Oke, dimakan gula. Ya gula lah, nasinya gula, kerupuknya gula, teh manis ada gula, gula lagi, bakwan gula lagi. Naik tuh gulanya, habis makan itu, gak ada aktivitas. Apa yang terjadi? Namanya glucose spike. Glucose spike itu gula yang zup gitu. Nah itu tuh listrik yang saya bilang, listrik naik turun. Gak ada makan tuh, dia kelaparan. Karena kalau Anda makan karbohidrat, tubuh pasti akan cepat minta makan lagi. Makanya solusinya apa? Banyakin proteinnya sama sayur, sehingga bertahan lama. Atau kasih minyak sedikit, atau malah kasih kopi, kasih kunyit. Terlalu cepat kalau saya ngomong ini, maka dicatatnya sebisanya aja. Tapi ini kaidah semua. Caranya gimana? Caranya ada banyak cara supaya mencegah glucose spike tadi. Cara pertama apa? Habis makan Anda jalan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sebelum makan Anda makan sayuran dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Sebelum makan roti apa-apa gitu kan, Anda minum cuka atau probiotik dulu, masukin sini minum. Itu mencegah naiknya gula tadi. Cara berikutnya apa? Gak usah makan. Itu paling mudah. Ya, paling mudah itu. Gitu ya. Itu beberapa kaidah. Dan ini penyebab sebagian besar penyakit-penyakit di masa sekarang. Kita sebutnya dengan apa? Insulin resisten. Jadi insulin yang tugasnya memasukkan gula ke dalam sel itu nggak bisa kerja lagi. Kenapa? Sudah terlalu banyak jeglek kelenjar pankreasnya gitu ya. Apalagi caranya? Anda perbanyak kelenjar di badan Anda untuk membakar dia. Caranya gimana? Latihan beban. Contohnya apa latihan beban? Latihan beban. Ya. Beban kan? Yes, 3 kali sih belum apa-apa, 50. Coba aja. Kemeng dia di sini, pegel dia di sini, lama-lama ototnya robek, dia bikin otot baru, muncul kelenjar baru, sehingga nanti dia bisa bakar lemak. Badan Anda kebentuk gara-gara gini doang. Segitu mudahnya fitur yang sudah Allah benamkan di sini. Itu. Ini lagi, atau kok ini sih ringan, galon. Nanti kan ada mikir kan, dok, nanti kan badan kami sterak. Enggak. Tetap dah kalau sterak itu, sterak yang perempuan yang mungkin mau jam gym itu tuh yang bahkan ikut perlombaan itu biasa steroid. Jadi tidak akan sebegitu juga. Jadi nanti badan itu kebentuk ya sendiri dengan latihan beban ini. Kan nggak perlu modal besar kok. Nggak ada begini, dok saya nggak punya dana beli kates misalkan. Oke, sudahlah. Misal saking malesnya dia ngomong gitu kan, alasan pakai berat badan sendiri aja. Contoh nih, saya mau ajarin Anda mau kuat pinggangnya. Namanya ancient squat. Ancient squat apa? Jongkok.
Ada jalan 20 meter, tiap hari kerjaan aja, bocos. Ini kuat semua nanti. Bapak-bapak, makin membahagiakan istri, kabarnya begitu. Kabarnya. Kecuali bapaknya tetap makan tepung. Nah itu lain cerita gitu. Ya, itu. Sudah berapa tadi? 4 atau 5 kan tadi kan? Lebih jelas, lebih detail, lebih masuk lagi, maka banyak hal-hal yang menarik dan unik di situ. Ya, apalagi bicara hal yang sangat sebenarnya bukan ringan, tapi dia justru malah sangat luar biasa dalam Quran, karena memang bicara tentang makanan, bicara tentang kesehatan, ya itu tuh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan banyak sekali informasi tentang itu. Contoh doanya Nabi Ibrahim kepada Mekah. Nabi Ibrahim nggak minta daging loh. Nabi Ibrahim nggak minta daging. Kalau Anda baca di surat Al-Baqarah itu Nabi Ibrahim katakan apa? Al-Baqarah atau saya lupa surat apa? Warzuk minas samarat, berikan rizki dari langit buah-buahan. Nabi Ibrahim minta buah-buahan. Makanya kalau Anda lihat di Mekah itu kan berlimpah buah-buahan meskipun nggak ada tanamannya. Itu yang diminta itu buah-buahan. Maka di surga pun Allah gambarkan kehidupan di surga itu dengan buah-buahan. Digambarkan Allah Azza wa Jalla di sana buah-buahan, di situ sebutkan ada ini, ada itu segala macam, dan sebagian prototipe, mungkin bahasa saya gitu ya, dari makanan di surga itu Allah turunkan dan ciptakan di bumi. Contohnya apa? Tahu contohnya? Madu. Ya. Ada madu di situ. Kemudian ada delima, ada zaitun, ada jahe. Jahe itu mana? Ini kan jahe. Jahe itu gini-gini ya, gini-gini jahe ini. Ini minuman penghuni surga. Lo nggak tahu tuh? Ini minuman, ini benar jahenya. Soalnya jahe sekarang banyak jahe yang penuh kepalsuan. Kenapa penuh kepalsuan? Dipencet-pencet, dimauin, nggak ada bau-baunya tuh jahe. Gitu. Makanya sih ini ya asiknya kita kalau kita tuh sering atau dekat sama Quran gitu ya. Bicara jahe kayak begini. Dalam surat Al-Insan Allah tuh mengatakan bahwa salah satu minumannya penghuni surga itu adalah jahe. Itu zanjabil Allah bilang. Tapi di kalimat berikutnya atau sebelumnya itu Allah jelaskan bahwa yang akan mereka minum nanti di surga itu adalah khamr, alkohol, tapi lisyaribin, dia tidak memabukkan. Khamr lisyaribin, kata Allah gitu kan. Setelah mereka minum khamr, cara minumnya pun digambarkan sama Allah. Mereka minum dengan menggunakan sloki-sloki kayak orang minum espresso gitu. Anda lihat nggak orang minum espresso itu kayak apa? Atau orang yang mohon maaf, nauzubillah min dzalik, minum wine apa gitu kan? Sep gitu kan, sep atau apa gitu. Ngangguk-ngangguk kayaknya pengalaman masa lalu. Ada. Ya. Tidak apa-apa, kan sudah taubat. Harapannya gitu. Jadi dia minum khamar zeb gitu kan. Jadi kalau Quran itu, ini saya ajarin caranya, mengkalibrasi Quran dengan rasa. Ya. Begini. Ini kan karpet nih. Halus nggak karpetnya? Enggak. Enggak halus. Enggak halus, enggak apa-apa. Ya memang apa adanya kan. Tapi di surga itu kata Allah, dan Nabi juga jelas dalam hadis bahwa ini karpet. Bagian bawah karpetnya itu, bagian bawah yang kita keras itu sutra. Bagian bawahnya sutra. Jadi bagian atasnya bayangkan kayak apa? Terus bidadari. Saya ngeludah nih, cus gitu kan. Bidadari itu kalau ngeludah, cuh gitu, sak bumi wangi. Satu bumi wangi.
gara-gara ludahnya ya. Gitu. Masya Allah ya. Kehidupan itu gak bisa kita bayangkan.